Tolak intervensi Australia. Dialog kita lanjutkan masih bersama Hanafi Rais dan Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, ini kalau kita bicara soal negeri jiran, negeri tetangga, kalau berseteru kan nggak enak rasanya, betul ya kan? Nah, sebetulnya kalau dari tadi dikatakan oleh Mas Hanafi bahwa apa yang dilakukan oleh Tony Abbott ini sekedar mencoba untuk mengail popularitas seperti itu ya di pemerintahannya, di warganya saat ini. Apakah memang warga Australia itu mayoritas saat ini memang mengharapkan agar dua terpidana kasus narkoba ini dibebaskan atau tidak dieksekusi mati lah paling tidak? Jawabannya ternyata tidak. Jawabannya tidak? Iya, tidak. Karena berdasarkan survei yang dilakukan di Australia, kira-kira sebulan yang lalu ada survei yang mengatakan 62% mengatakan bahwa silahkan kalau misalnya Indonesia punya capital punishment, hukuman mati itu untuk dijalankan. Karena mereka seharusnya sudah tahu konsekuensi dari tindakan mereka. Ada kesadaran hukum juga artinya di masyarakat Australia, iya. Yang baru-baru ini yang dilansir katanya 52%. Ya memang angkanya jadi turun, begitu ya. Tetapi mereka mengatakan juga bahwa pemerintah Australia tidak perlu ngotot, tidak perlu sampai habis-habisan untuk menyelamatkan dua warga ini. Karena saya yakin karena rakyat Australia juga tahu bahwa setiap negara punya hukumnya sendiri. Kedaulatan ya. Kedaulatan. Bahkan kekhawatiran Menlu Bishop bahwa warga Australia akan kurang mendatangi Indonesia, terutama Bali, ternyata juga tidak terbukti. Mereka tetap datang, ya kan? Artinya apa? Seperti tadi Mas Hanafi katakan, benar juga kalau ini dianggap sebagai komoditas politik oleh para politisinya, ya, dibesar-besarkan. Mereka ingin tampil sebagai pahlawan untuk bisa mempertahankan atau menaikkan kedudukan mereka ke titik tertentu. Prof, tapi kalau tadi memerhatikan hasil survei itu, pertamanya 60%-an gitu ya, tapi dia turun menjadi 52%. Kemungkinan untuk terus turun itu kan artinya juga sangat tinggi. Kalau kecenderungannya seperti itu, artinya warga Australia juga akan lebih banyak yang mendukung upaya Tony Abbott seperti itu. Nah, ini gimana caranya supaya... Yang saya tidak tahu adalah apakah survei itu dilakukan oleh lembaga yang sama dengan sampel yang sama gitu ya, sehingga ada tren bahwa ini turun karena, atau sebenarnya organisasi yang melakukan survei itu berbeda, sampelnya juga berbeda. Bahkan kalau saya tidak salah yang terakhir ini dia melakukan survei itu di tiap-tiap negara bagian di Australia. Jadi akan terlihat di situ negara bagian tertentu kecenderungannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, dugaan saya ini lembaganya berbeda, sehingga ini kaitannya adalah error marginnya itu seberapa besar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang saya dapatkan adalah mayoritas, karena ini masih yang lebih kecil kan 52% mayoritas itu masih mengatakan pemerintah Australia tidak usah ngotot dan kemudian silahkan kalau misalnya Indonesia harus melaksanakan hukuman mati, dilaksanakan itu. Nah, ini yang seharusnya tentu Tony Abbott harus paham juga gitu ya. Jangan memainkan isu Indonesia terus-terusan. Jangan sampai memainkan isu-isu Indonesia. Akibatnya apa? Manuver itu dipersepsi negatif oleh publik Indonesia dan meminta pemerintah kita untuk lebih tegas, artinya mempercepat gitu ya. Yang kedua, jangan sampai kemudian para pejabat kita di Indonesia juga seolah-olah sekarang berhadapan-hadapan dengan Australia. Ya kan? Dan itu juga yang jadi lebih mengerikan sebetulnya, Prof dan juga Mas Hanafi. Kalau seandainya ini terus dijadikan komoditas politik gitu ya, kan sekarang banyak warga negara Indonesia yang setuju dengan hukuman mati dan banyak warga negara Indonesia yang berada di Australia gitu. Dan ketika banyak warga negara Australia yang berharap saudaranya mungkin sesama negara Australia untuk dibebaskan, itu bukankah akan menimbulkan satu mindset ya mungkin menimbulkan rasa curiga, rasa ketidaksenangan seperti itu. Nah, ini gimana Mas Hanafi? Ya, itu konsekuensi dari yang saya katakan tadi, friksi diplomatik ya, atau akses ke bidang sosial ya, karena pertemanan Indonesia dengan Australia yang sudah dalam, kemudian banyak pelajar juga mungkin yang sudah terakulturasi di Australia, begitu juga sebaliknya ya. Saya kira itu konsekuensi politik yang memang harus bisa diantisipasi. Nah, antisipasinya bagaimana? Tentu diplomasi publik Indonesia mengenai eksekusi hukuman mati ini memang harus intensif. Jangan hanya selalu menjadi pihak yang reaksioner, diprotes baru menjelaskan, atau hanya sekedar menjadi IO
event organizer pelaksana eksekusi hukuman mati dalam tanda kutip ya. Karena saya melihat misalnya Kemenlu itu bisa lebih terbuka, lebih aktif lagi menjelaskan seperti ini. Apa sebetulnya? Karena gini, ya artinya begini, misalnya bukalah saluran diplomatik komunikasi ya dengan pihak-pihak di Partai Liberal yang selama ini mungkin Indonesia ini berhubungan baik. Ya, saya tidak tahu siapa, tapi biasanya karena negara tetangga itu punya itu ya. Atau mungkin dengan politisi di Partai Buruh yang jadi oposisi di Australia. Karena biasanya kayak gitu punya saluran tersendiri ya. Karena ini juga sekali lagi dulu sama Singapura tapi dengan Filipina. Ada tenaga kerja perempuan Filipina yang dihukum mati di Singapura dan diprotes besar-besaran oleh masyarakat Filipina ya. Dan itu menghasilkan sebuah turbulensi politik karena hubungan diplomatik kedua negara dekat ini juga menjadi rusak ya. Tetapi yang dilakukan adalah setiap kali ada kesempatan misalnya muncul di media nasional maupun internasional, ya harus tampil menjelaskan, jangan menghindar ya. Karena kalau bukankah itu yang sudah dilakukan oleh Menlu kita, oleh Jaksa Agung kita sebetulnya? Ya, saya sepakat dengan yang sudah dilakukan ya. Cuma mungkin selama ini hanya dalam posisi defense ya. Dan orang yang berdefense itu kalau diserang terus-menerus ya mungkin jebol juga. Sehingga sebaiknya manfaatkan setiap saluran komunikasi nasional maupun regional karena kita urusannya dengan negara tetangga ini sebaik mungkin ya, terbuka maupun secara diplomatik. Biasanya kalau diplomatik tertutup ya. Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya ini politik domestik kita ini. Kasus ini bisa jadi juga menjadi komoditas politik pemerintahan sekarang ya. Karena terus terang ketika menghadapi kasus KPK Polri, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang juga mulai menurun karena kurang tegas, tidak cepat, tidak sigap gitu, baru kemarin diputuskan. Sehingga kemudian bisa jadi juga kasus eksekusi hukuman mati ini juga diolah ya, supaya kemudian ini loh pemerintah sekarang ini tegas kok gitu. Tapi tegasnya keluar. Ya, gitu. Mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak terjadi. Nah, semoga tidak terjadi. Nanti kalau begitu dua-duanya sedang bermain barang politik gitu kan. Tapi yang paling berat kalau itu terjadi di Indonesia, yang saya khawatirkan ini kan menghilangkan nyawa, masa gara-gara pencitraan menghilangkan nyawa. Nah, kalau di sana menyelamatkan nyawa kan masih nggak masalah kan gitu ya. Jangan sampai itu. Tapi yang saya ingin tindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Hanafi ya. Usulan saya juga tambahan adalah para diplomat kita di sana, mulai dubes, konjen dan staf-stafnya itu mereka proaktif mendatangi masyarakat yang anti terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Mereka harus berbicara dengan masyarakat tersebut. Ini langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Bukannya ke apa namanya? Pejabatnya. Tadi kan yang dikatakan oleh pejabatnya. Itu ke pejabat. Ya, ke pejabat tetap harus gitu ya. Tetapi ke masyarakatnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masalah-masalah kebijakan itu istilahnya people's driven. Jadi dimotivasi dari bawah. Nah, kalau misalnya dari bawah dia keras, mau tidak mau pemerintahnya juga akan keras kan gitu. Tapi kalau di bawahnya diberi pengertian, mungkin saja mereka bisa menyampaikan kepada pemerintah, udahlah nggak terlalu jangan terlalu ngotot. Karena apa? Saya misalnya berpikir diplomat kita menyampaikan kepada mereka-mereka yang menentang hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dengan mengatakan, ini loh ceritanya. Kalau misalnya Anda tahu di Indonesia gara-gara narkoba, ya, orang yang menggunakan narkoba itu bisa membunuh misalnya 14, 15, 20 orang di pagi hari karena mereka pulang menggunakan narkoba, gitu kan? Ini sudah banyak terjadi. Ini loh akibatnya kalau mereka menggunakan narkoba, keluarga itu bisa hancur, gitu ya, karena apa? Anaknya mencuri ini dan lain sebagainya. Dan kita tahu misalnya di Indonesia ini banyaklah artis-artis juga yang terkena, gitu ya, pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Kita mau bilang sama mereka, tolong Anda juga berempati, tidak hanya pada pelaku, gitu kan, yang mengedarkan narkoba ini, tetapi juga berempati pada keluarga korban atau korbannya. Bahkan korbannya ya? Iya. Nah, itu yang menurut saya diplomasi itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi apakah itu datang ke universitas-universitas, ketemu sama mahasiswanya, atau ketemu dengan kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat ya untuk membicarakan permasalahan ini. Bahkan kita juga bisa sampaikan di Indonesia ada yang sudah diberi gerasi yang tadinya hukuman mati jadi seumur hidup, tapi malah melakukan jadi bandar dari dalam penjara. Nah, ini yang jadi masalah. Kita akan kan, sambung gitu di segmen berikut, Prof. Dan Mas Hanafi. Tolak intervensi Australia, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hanafi Rais dan Prof. Hikmanto Juwana. Kita sempat terpotong sedikit sama breaking news tadi, Mas Hanafi dan juga Prof. Hikmanto.
Kalau Anda mengatakan di awal, kalau pemerintah Indonesia mau mengeksekusi Andrew Chan dan juga Miran Sukumaran, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Ada krisis politik di Australia, ada hubungan antar warga yang mungkin juga menjadi masalah, juga ketergantungan Indonesia pada Australia. Nah, melihat 3 komponen itu, kapan waktu yang pas sebetulnya bagi eksekusi ini kalau memang harus dilaksanakan? Yang pasti adalah gini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kejaksaan Agung. Saya tidak tahu, tetapi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama saya khawatir masyarakat di Indonesia akan mempunyai persepsi bahwa memang betul kita berada di bawah tekanan Australia. Jadi itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur, tata cara yang memang sudah menjadi protap dan kemudian ditentukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan tentu pemerintah harus mengatakan kita memang akan tolak intervensi. Ini kedaulatan Indonesia dan kita harus jalankan. Dan menurut saya kalau kita sudah bisa melakukan eksekusi terhadap warga negara Australia, ini akan lebih mudah untuk warga negara lain. Karena apa? Kita pemerintah sudah memberikan signal kepada dunia bahwa Indonesia, tafsir politik luar negerinya bukan lagi thousand friends zero enemy, tetapi semua adalah sahabat kita. Tetapi sampai dengan kedaulatan kita diganggu atau kepentingan nasional kita dirugikan, maka Indonesia akan berhadapan-hadapan dengan siapapun itu. Dan itu bentuk ketegasan yang memang harusnya ditunjukkan kepada dunia ya. Betul sekali. Prof, tapi kalau Anda mengatakan bahwa ini harus dilaksanakan segera sesuai dengan jadwal dan kita harus tegas tentang kedaulatan kita ini. Apakah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita saat ini itu sudah cukup untuk menunjukkan itu? Ya, menurut saya sudah cukup. Berulang kali presiden, misalnya di level presiden, menegaskan bahwa ini kedaulatan kita dan saya mendengar, memahami kepentingan dari negara lain, tapi ini tetap kita jalankan. Menteri Luar Negeri pun juga mengungkap seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Menteri Luar Negeri selalu menegaskan bahwa ini masalah penegakan hukum. Ini bukan Indonesia melawan Australia atau Indonesia ingin menyakiti rakyat Australia, sama sekali bukan. Tetapi ini penegakan hukum. Karena ada orang yang melakukan suatu kejahatan di Indonesia dan sudah disidangkan dan memang hasilnya adalah dia bersalah. Kebetulan orang itu adalah warga negara Australia, termasuk juga warga negara lain, termasuk juga warga negara kita. Jadi ini masalah penegakan. Dari sisi pemerintah kita sudah firm, ya, Kejaksaan Agung tidak tidak goyah untuk menjalankan ini. Bahkan yang baru ini Panglima TNI juga turut untuk memberi confidence kepada pemerintah bahwa dari segi keamanan saya menjamin kira-kira. Kalau PM Abbott itu sampai ngomong seperti itu, menurut Anda apakah Presiden Jokowi juga perlu untuk bicara untuk menegaskan kembali kedaulatan kita? Saya rasa tidak perlu ya, karena tanpa beliau bicara, ya sebenarnya yang kerepotan adalah Tony Abbott. Bahkan manuver Australia itu sampai melibatkan Sekjen PBB. Ya, Sekjen PBB menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa hukuman mati di Indonesia sebaiknya ditunda. Bahkan PBB menurut Ban Ki-moon menentang hukuman mati. Saya tanya, apakah PBB ini pemerintah dunia kok bisa menginstruksikan bahwa kita tidak boleh menjalankan hukuman mati? Nah, karena kalau yang saya pahami PBB adalah organisasi internasional di mana terdiri dari negara-negara. Salah satu negara yang anggota PBB adalah Amerika Serikat, di mana di negara bagiannya itu mengenal hukuman mati. Lalu di Singapura, Malaysia, Arab Saudi mengenal hukuman mati. Tapi kenapa ketika kita harus melaksanakan hukuman mati, Sekjen PBB berteriak? Pertanyaan kita, di mana Sekjen PBB ketika Ruyati harus menghadapi hukuman mati di Arab Saudi? Ini yang menurut saya manuver-manuver yang dilakukan oleh Australia ini sangat luar biasa, tapi bisa dimengerti karena masalah krisis politik dalam negeri. Ya, jadi dugaan saya Julia Bishop ini karena dia Menteri Luar Negeri, dia bisa punya kontak khusus dengan Ban Ki-moon, sehingga dimintalah Ban Ki-moon untuk berbicara seperti itu. Tapi blunder juga untuk Ban Ki-moon, karena seharusnya dia tidak bicara seperti itu, ya kan? Dan ini sudah sangat mudah dilihat oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita terus terang cerdas, dan pemerintah Australia seharusnya tidak memperlakukan pemerintah kita seperti zaman Pak Harto. Artinya kalau dulu zaman Pak Harto, karena sangat otoriter, kalau berhubungan dengan Pak Harto udah selesai. Karena urusan dengan masyarakatnya itu urusan Pak Harto kan gitu ya. Tapi zaman sekarang kan tidak bisa. Berhubungan dengan pemerintahnya, rakyat akan bergolak. Punya suara sendiri. Dan itu yang kekhawatiran kita kalau misalnya pemerintah harus berhadapan dengan
rakyatnya sendiri. Mas Hanafi, kalau tadi Anda kan sempat mengatakan ada kekhawatiran friksi juga gitu bagi warga negara Indonesia di Australia. Nah ini kira-kira dampaknya akan sejauh mana friksi yang mungkin terjadi dan bagaimana supaya ini tidak menjadi terlalu jauh? Saya melihat persoalan politisasi eksekusi hukuman mati oleh Tony Abbott ini itu saya kira akan berhenti pada lingkaran elit saja di Australia ya. Jadi walaupun ada mungkin sentimen-sentimen sosial begitu terhadap Indonesia, saya kira kecil kemungkinannya kemudian lantas terjadi konflik sosial. Orang Australia protes ke orang Indonesia dan lain sebagainya. Saya kira karena ini sebenarnya wataknya ini watak politiknya para politisi di Australia gitu. Sehingga ini isu elit sebenarnya. Tidak akan terlalu kemudian lantas masyarakat terlibat secara emosional dan seterusnya. Apalagi Australia sekarang juga sedang mengalami bencana badai di beberapa negara bagian itu. Sehingga saya kira fokusnya juga tidak sepenuhnya soal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ini memang sekarang punya kesempatan ya. Saya kira pemerintahan Jokowi sekarang juga perlu untuk memberi ketegasan ke dalam bahwa siapapun warga negara asing yang ada di Indonesia melakukan kejahatan termasuk WNI sendiri ya? Termasuk WNI sendiri, kalau emang itu sesuai dengan perundangan yang berlaku, maka ya kalau konsekuensinya eksekusi ya eksekusi ya. Jadi pesannya tegas, keluar jelas, ke dalam juga jelas. Sikap parlemen seperti apa saat ini, Mas Hanafi? Di Komisi 1 terutama yang membidangi masalah hubungan luar negeri, kita tegas ya bahwa kita satu suara, pemerintah jangan tunduk dengan intervensi Australia. Baik. Kalau mempersilahkan Australia untuk melihat proses peradilan, sekarang kan sedang dibuka lagi tuh ya, itu silakan. Karena kita punya sistem hukum yang transparan, objektif. Ya. Siapapun boleh lihat gitu. Bahkan menonton langsung disiarkan juga malah boleh gitu. Yeah. Tetapi bahwa kita menolak intervensi itu saya kira yang harus menjadi pagar kita. Ya. Jadi kalau sudah ada intervensi, ya ini urusannya sudah dengan kedaulatan negara. Instrumen negara itu apapun ya, baik bahkan masyarakat itu juga akan bisa memberi reaksi. Baik. Jadi sebaiknya sebelum terlalu jauh Australia meralat ya pernyataan-pernyataan yang sudah terlanjur keluar ini dan memahami betul bahwa ini persoalan hukum ya. Dan kita pun juga akan menghormati demikian kepada Australia. Baik. Nah, catatan kecil ini terjadi sebenarnya juga atas permintaan Australia ya. Ketika gembong narkoba 2 ini ada di Bali, kemudian sinyalnya terekam gitu, lantas kemudian pemerintah kita dibantu oleh Australia untuk menangkap di sini. Ya tentu hukum yang berlaku di sini. Jadi jangan lupakan sejarah juga ya bahwa ini memang sudah menjadi wilayah hukum nasional Indonesia. Baik, Mas Hanafi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Prof, terima kasih banyak.